Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita masih bisa bernafas lega pada saat ini. Kita masih bisa menikmati cahaya matahari. Kita bisa menikmati indahnya pemandangan. Di mana-mana kita bisa melihat saudara yang ada di kiri dan kanan, bahkan keluarga kita. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan bagi kita. Kita patut bersyukur oleh karena itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara mengenai khawatir versus iman kita. Banyak hal yang dapat membuat kita khawatir dalam hidup ini. Siapapun bisa mengalami yang namanya kekhawatiran. Dan saat ini apa yang menjadi kekhawatiran kita? Mungkin yang paling terbesar adalah kekhawatiran kita dalam menghadapi pandemik virus corona pada saat ini. Yang dimana kita bisa melihat banyak korban yang terjangkit oleh karena virus corona. Bahkan mungkin saudara seiman kita, keluarga kita, suami, anak-anak. Sungguh membuat kita sebagai manusia merasa khawatir yang begitu besar. Selain daripada itu, ekonomi yang terdampak oleh karena keadaan pada saat ini, yang membuat kita harus belajar di rumah, bekerja di rumah, segala sesuatu harus dari rumah. Tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan berubah begitu drastis, yang otomatis terdampak kepada ekonomi kita. Mungkin kita merasa khawatir apa yang saat ini harus kita dapat. Penghasilan yang harusnya sekian menjadi turun. Ataupun mungkin pekerjaan yang sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan ada banyak yang di PHK atau dirumahkan dari pekerjaan oleh karena dampak dari virus corona pada saat ini. Sungguh keadaan saat ini membuat kita sebagai manusia merasa khawatir yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius pasal ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai ke-34 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan.
Banyak hal yang dapat membuat kita khawatir dalam hidup ini. Banyak hal yang dapat menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi jika kita mengandalkan mata jasmani kita untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kekhawatiran yang begitu besar. Tetapi sebaliknya, jika kita mengandalkan mata iman kita untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, maka kita akan menemukan jawaban di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-27 mengatakan bahwa kita tidak dapat menyelesaikan persoalan kita sendiri. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita fokuskan mata iman kita. Kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Mari mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam persekutuan kita yang intim kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan doa. Kita meminta kepada Tuhan. Karena kita sadari bahwa kita tidak mampu melewati persoalan kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri. Sebagaimana Yesus ketika dia diperhadapkan dengan peristiwa penyalibannya. Dia berdoa, dia mengalami kekhawatiran sesungguhnya. Yesus tatkala ada di dunia ini, dia sama wujudnya sebagai manusia. Dia juga mengalami yang namanya kekhawatiran yang begitu besar. Sehingga membuat keringat yang keluar bukan lagi keringat tetapi darah. Itu menandakan bahwa Yesus juga mengalami yang namanya khawatir. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Tetapi mari kita meneladani Yesus. Dia datang kepada oknum yang tepat. Dia datang kepada Bapa. Dia meminta kepada Bapa. Sebab dia tahu bahwa Bapa mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa segenap pergumulan kita kepada Tuhan. Kita bawa kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Maka Tuhan akan memberikan jawaban bagi setiap kita. Untuk itu jangan pernah kita khawatir dengan apa yang terjadi saat ini. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kalaupun kita di PHK dari pekerjaan, percaya bahwa Tuhan menyiapkan solusi yang lain. Tuhan akan menyiapkan pekerjaan yang lain, yang jauh lebih baik dari itu. Tuhan akan memelihara hidup kita. Kita tidak pernah tahu dengan cara Tuhan yang sendiri, dengan cara Tuhan yang tentunya tidak dapat kita pikirkan. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Sebagaimana firman Tuhan, tatkala kita diizinkan Tuhan melewati segala pencobaan, tatkala iman kita diuji, dan ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap kita yang setia dan taat kepada Dia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari melihat dengan mata iman kita. Jangan melihat dengan mata jasmani kita. Maka kita akan dapat melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Apapun persoalanmu saat ini, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan dan bawa di dalam doa. Kita akan melihat berkat Tuhan, jawaban Tuhan atas masalah yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami pada saat ini. Inilah firman Tuhan yang singkat, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.